3 tahun yang lalu berawal dari tenda. Dari tenda. Kok lu bisa kepikiran buat buka ini tuh, idenya dari mana? Udah muak di kantor, akhirnya gue memberanikan diri. Ayolah kita buka, tapi berawal dari yang kecil dulu. Gitu. Mantap. Selamat datang di Kameralisasi. Yuk, sebelumnya perkenalkan, nama gua Alvarel dan rekan gua. Nama gua Fandi. Sebelum kita kenalin kita ada di mana dan sama siapa, kita jelasin dulu nih Kamero sosialisasi itu apa. Kamero sosialisasi itu nanti kita berkeliling ke usaha-usaha orang, kita ngobrol, cerita dan share-share. Nah, sekarang kita lagi ada di mana, Wak? Sama siapa, Wak? Kita sekarang lagi ada di Media Lokal. Nah, ini ownernya atau pendiri dari Media Lokal. Ya, bisa perkenalkan diri dari Mas Ano. Mas Ano. Nama gue Arfian Libriano, biasa dipanggilnya Ano. Gue yang punya Media Lokal. Gue mau tahu nih Bang, awal sejarah Media Lokal itu gimana awalnya dan di mana tempatnya sebelum di sini? Awal sejarahnya Media Lokal. Sejarahnya Media Lokal itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berawal dari tenda. Dari tenda. Jadi memang ini karena kegelisahan gua. Dulu gua kerja di asuransi. Setelah di asuransi sekitar 2,5 tahun dan sebelumnya juga kerja di kantoran, sampai akhirnya gue beraniin diri buat buka restoran. Dari yang kecil dulu, dari kaki 5 dulu, pakai tendaan. Sekitar 3 tahun yang lalu di bulan September. 2017. Terus kok dari gue dulu ya, kok lu bisa kepikiran buat buka ini tuh, idenya dari mana? Kalau kepikiran sebenarnya udah dari 5 tahun yang lalu. Ketika gue kerja di asuransi, memang gue udah punya keinginan pengen buka restoran yang beneran memang grill-grillan. Jadi kalau masalah ide, dulu gue punya temen di Bandung, itu dia yang punya Mouton. Mouton itu slice and grill juga. Mouton itu kan anak domba. Jadi berawalnya dari situ, karena rumah orang tua gue ada di Bandung, gue sering makan di Mouton. Gue pikir ini satu hal yang paling menarik banget karena bakarnya pakai batu bara. Itulah pertama kalinya gue pikir, ternyata grill-grillan tuh kalau misalkan di restoran nggak hanya pakai kompor doang, ternyata bisa pakai batu bara. Mulai dari situlah, setahun gue sering makan di situ, gue kenal sama yang punya, ngobrol segala macem. Dari kegelisahan gue, dari yang udah muak di kantor, akhirnya gue memberanikan diri. Ayolah kita buka, tapi berawal dari yang kecil dulu. Gitu. Itu Bandungnya mana Bang? Itu Bandung ada di Jalan Riau, dekat Taman Pramuka. Dekat Taman Pramuka. Sekitar 4 tahun yang lalu gue ngobrol-ngobrol, gue tanya pakai batu bara apa segala macem, sampai akhirnya gue memberanikan diri buka di Galaxy. Karena di Galaxy untuk pertama kalinya di Galaxy itu nggak ada yang jualan grill-grillan gitu. Grill pakai areng gitu ya? Belum ada, bahkan grill yang pakai kompor pun dulu belum ada. Di Galaxy perdana belum? Iya, di Galaxy itu beneran belum ada sama sekali. Pertama kali ya. Mantap. Sampai akhirnya gue coba beranikan diri, sekitar 8 bulan gue berjalan di tenda.
gue dapat rezeki, pindahlah ke ruko. Gitu. Itu dulu pertama kali di mana ya Galaxy? Kalau di Galaxy nggak jauh dari sini, cuma beda 3 blok doang dari sini. Sewa tempat sama orang gitu, jadi beneran memang dari tenda. Jadi dapur nggak punya, dapur semuanya di rumah. Setiap hari gue harus bawa daging di cool box, pakai mobil bak gitu. Mantap ya. Bentor. Kayak tahu bulat gitu ya? Ya lebih kecilnya. Kecilnya. Itu gue bawa sendiri, masak sendiri di rumah, ya baru jualan di tenda. Terus sendiri itu emang dari awal? Jadi kalau dari awal sebenarnya terbentuknya Meet Lokal ini ada 2 orang. Ada 2 orang. Sebenarnya ownernya ada 2 orang, pendirinya ada 2 orang. Cuman memang selepas tahun 2019 awal, memang Meet Lokal ini gue sendiri yang pegang. Oh, mulai tahun 2019? Mulai 2019 bulan Februari lah, sekitar bulan Februari itu sendiri gue yang pegang sendiri. Oh, lu yang pegang sendiri. Terus udah berjalan berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun 3 bulan lah ya. 3 tahun 3 bulan. Selain di sini ada lagi Bang? Selain di sini sebenarnya ada di Lebak Bulus. Oh, di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Cuman memang di Lebak Bulus itu bukan pure 100% punya gua. Jadi memang gua punya temen, ada yang mau biayain, akhirnya gua joinan sama dia. Cuman memang joinan hanya khusus di Lebak Bulusnya aja. Tapi dari segala segi menu dan segala macamnya sama. Semuanya sama, nggak ada yang beda. Dari logo segala macam semuanya memang masih bawa namanya Meet Lokal. Ya, gue mau nanya nih, langsung. Karena gue ngelihat Meet Lokal itu rasanya, cita rasanya itu berbeda dari grill yang lain. Ada khasnya ya? Iya, ada khasnya. Iya. Jadi orang-orang balik terus makan di Meet Lokal itu dengan ciri khas rasanya, Bang. Nah, lu tuh sebenarnya basic untuk jadi chef itu ada nggak sih, Bang? Untuk masak-masak atau hobi atau hanya sekedar? Kalau dibilang pengalaman atau basicnya segala macam sebenarnya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kalau boleh gue kasih tahu, dulu gue sebenarnya atlet. Atlet apa Bang? Atlet bola. Oh iya, mantap. Larinya cepet tuh ya. Jadi dulu gue sebenarnya atlet, makanya gue masuk ke Perbanas gara-gara beasiswa dari atletnya sendiri. Beneran nggak ada pengalaman masalah untuk jadi chef, pengalaman masak itu sama sekali nggak ada. Cuman gue demen makan. Gue sering banget wisata kuliner ke Jawa, kemana segala macem. Gue muter-muter segala macem tuh gue sering. Jadi setiap jalan-jalan pasti gue nyempatin buat wisata kuliner gitu. Kalau masalah bumbu dan segala macamnya semua otodidak. Bumbu tuh. Yang paling itu semuanya Meet Lokal tuh bumbunya, Bang. Itu otodidak. Jadi kalau dibilang Meet Lokal itu mengarah kemana? Dibilang Korea juga enggak, Eropa enggak. Jadi fusion sebenarnya. Fusion. Jadi di dalam ini ada unsur Koreanya, ada unsur Jepangnya, ada Eropanya, dan ada cita rasa lokalnya juga. Gitu. Asik juga ya. Lokal. Bumbunya itu bisa punya ciri khas, terus dia bikin sendiri, padahal bukan basic dari chef. Asli. Mantap. Terus menu utama dia dari Meet Lokal itu apa, Bang? Kalau menu utamanya ya sesuai dengan kiblatnya sebenarnya memang slice and grill. Gimana slice and grill sebenarnya kita di sini ada 9 jenis daging, 9 jenis daging dan semuanya itu di slice tipis, slice tipis. Jadi semua daging itu udah diolah, udah dimarinate duluan dengan bumbu khasnya Meet Lokal, cita rasanya Meet Lokal, nanti disajikan dengan ya memang sudah berbentuk slice semua gitu. Kalau yang paling favorit kalau misalkan daging dari 9 daging yang paling favorit adalah sebenarnya shortbread sama sirloin. Shortbread sama sirloin. Untuk selanjutnya paling ada di lidah sama di tenderloin. Oh ternyata pakai lidah juga ya? Ada lidah juga. Hidung nggak pakai tuh, Bang? Ya? Hidung. Cinggur. Iya. Jak tinggal ya. Hidung. Terus untuk rate harganya berapa tuh, Bang? Kalau rate harganya, kalau di Meet Lokal itu ada paket, ada all you can eat. Kalau all you can eat itu mulai dari 95.000 all you can eat.
ada standar dan premium. Untuk yang paketnya mulai dari 99.000. Untuk yang satuannya kalian bisa makan sebenarnya hanya dengan 30.000 kalian udah bisa dapetin 150 gram daging plus nasi. Oh itu jatuhnya apa tuh Bang? Itu ala carte. Oh, jadi satuan. Kalau jadi kalau misalkan jual Oh. satuan tuh memang ada kita nyiapin buat jual satuan. Kayak rice bowl gitu ya jatuhnya? Sebenarnya enggak, Rice bowl ya? tetap slice and grill, Oh. tapi bisa beli satuan per porsi. Per porsi. Jadi Pas nasi. per porsi itu 150 gram, mulai dari angka harga 30.000 sampai termahalnya 47.500. Wih. Gitu. Oh, asik juga nih. Gitu. Jadi kalau dibilang nambah nasi sama minuman ya nggak sampai 50.000 kalian udah bisa makan sebenarnya gitu. Tuh. Wah, tuh. Daripada nasi goreng kan nasi uduk mending di sini ya kan. Asik. Kan daging ya. Iya. Biar sehat ya. Iya. Kira-kira ini kita kan ngobrol nih. Belum tahu Bang, yang mid lokal sekarang itu sebenarnya itu di jalan apa, di daerah mana gitu Bang? Kalau kalian yang mau nyari mid lokal itu ada di Galaxy, atau lebih tepatnya di Grand Galaxy City. Kalian bisa cari di Google Maps mid lokal slice and grill. Nanti kalau lebih tepatnya alamatnya ada di Jalan Boulevard Raya RGA nomor 98. Rukonya warna merah yang paling mentereng. Mantap. Yang banyak apanya? Ininya Lampu-lampu. lampu-lampu lah. Merah tani. Untuk satu cabangnya lagi ada di Lebak Bulus, ada di Jalan Raya Lebak Bulus Raya Iya. nomor 8. Wih, mantap. Udah punya dua berarti Iya. kalau NTL itu. Untuk warga-warga Lebak Bulus tuh langsung aja nyamperin. Buat warga Lebak Bulus ya. Lebak Bulus dan Galaksi sekitarnya. Ini Bang, mau nanya buat MTL kedepannya itu kira-kira di ini mau punya cabang sebanyak-banyak mungkin atau lu stop di sini, ngembangin di sini atau gimana? Sebenarnya kalau untuk kedepannya karena memang gue sudah lepas dari perkantoran, lepas dari budak korporat, Mantap. lepas dari Ini budak gua demen. korporat, Yang jadi paling enak ini. satu-satunya penghasilan gue ya memang dari sini. Tapi gue tidak pernah terburu-buru buat buka cabang sebanyak mungkin, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada investor yang masuk mau bukain itu sebenarnya mungkin ada aja, cuman memang gue nggak mau terburu-buru karena satu mungkin gue masih pelajarin ini dulu segala macamnya, dan memang buat kedepannya gue pengennya sebenarnya selama ini daging masih ngambil dari supplier. Suatu saat gue pengen gue punya pemotongan sendiri gitu. Jadi lu ke hilir gitu ya. Jadi selain gue jualan daging, tapi gue juga jadinya supply daging gitu. Keren. Insya Allah mudah-mudahannya kedepannya sih kayak gitu. Target selanjutnya itu. Cuman target yang paling dekat adalah palingan tahun depan kemungkinan besar buka satu lagi. Di mana tuh? Kalau di mananya masih rahasia. Mantap. Tungguin aja tuh. Oke. Terus untuk karyawan tuh sekarang ada berapa? Total karyawan itu kalau total itu ada 16. Total itu 16, total itu udah termasuk yang di Lebak Bulus juga. Hampir sama, jadi 88. Oke. Keren ya. Berarti ya dari MTL juga punya banyak karyawan. Terus kira-kira Bang, kalau dari investor atau orang yang mau buat media lokal pengen nyabang gitu kan, kira-kira tips buat lo tuh apa, atau punya caranya atau gimana gitu Untuk orang-orang usaha tuh. mau buka usaha? Tips. Kalau menurut gua sesuai dengan pengalaman gua adalah ikutin kata hati. Kata hati ya. Tapi gini, lebih tepatnya ketika memang lu tidak yakin dengan satu jalan lu, mendingan jangan dijalanin. Karena kalau misalkan masih 50-50 semuanya tidak berjalan dengan baik. Kalau memang mau kerja di kantoran, silakan kerja di kantoran. Nggak semua orang bisa usaha. Tapi kalau memang punya keinginan yang lebih, nggak punya pengalaman pun semuanya bisa dijalanin. Kalian bisa tahu nanti berhasil atau tidaknya ketika kalian jalanin. Kalau nggak dijalanin ya nggak bakal tahu ke depannya seperti apa. Gitu. Ini Bang, kan biasanya orang-orang sering bingung nih tentang modal atau gimana cara buka. Gue nggak punya modal nih kan untuk buka bisnis. Nah dari lo itu dulu tuh buka ini tuh
modalnya gimana gitu. Nah, ini menarik. Jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Benar. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Ketika waktu itu, gua punya kelebihan untuk nyiptain bumbu dan segala macamnya, tapi gue tidak punya kelebihan soal dana. Akhirnya gue cari orang lain untuk gue dana. Gue cari orang lain. Jadi jangan memaksakan sesuatu semuanya harus lo pegang sendiri. Jadi kalau memang lo punya dana tapi lo gak punya ilmu, jangan pernah malu untuk ngajak orang, ayo kita sharing ilmu. Itu buat buka bisnisnya. Yang pertama untuk buka bisnis memang keberanian dulu. Jadi memang harus, semua namanya pebisnis pasti punya resiko, punya keuntungannya masing-masing. Tapi kalau kalian nggak jalanin, kalian nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Intinya rezeki udah diatur. Iya. Udah gak usah pusing lah ya. Kalau hari ini sepi, ya besok jangan bilang sepi lagi, karena kemungkinan besar rezeki itu udah ada garisnya lah. Nah, Bang, kira-kira lu ini udah 3 tahun berjalan, udah mendapatkan hasil yang maksimal kan menurut lu? Oke, jadi kalau dibilang hasil maksimal itu untuk gua, jadi kalau bisa dibilang tadi kan rezeki orang tuh masing-masing, udah ada yang ngatur. Gua alhamdulillahnya adalah mengalami pasang surutnya, mengalami jatuhnya itu malah justru di tengah-tengah, bukan di awal-awal. Di tengah. Ya, kenapa begitu? Waktu pertama kali gue buka Slice and Grill ini, bakar-bakaran ini, karena memang di galaksi ini belum ada. Gue nggak punya kompetitor. Masih banyak gue berjalan sendiri. Nah, jadi sebenarnya dibilang turun jatuhnya itu sebenarnya bukan jatuh, tapi adalah rezekinya dibagi-bagi. Semakin banyak kompetitor sebenarnya semakin lo punya adrenalin nih, lo punya tantangan baru nih. Lo harus gimana sih gitu. Gak mungkin 3 tahun hanya begini-gini aja gitu. Ketika gue 2 tahun berjalan, dulu daging gue cuma 5 jenis daging. 5 jenis. Ketika kompetitor semuanya masuk, bahkan kompetitor yang besar-besar, bisa dibilang mie lokal belum besar-besar banget. Tapi banyak lah. Gue gak bisa nyebutin brand ya. Tapi banyak. Tapi enakan sini sih ya. Parah. Tapi banyak memang kompetitor yang lain yang memang lebih dari segi dana, dari segi marketingnya memang lebih tinggi. Cuman gimana kita tetap bisa survive adalah yaitu harus pikirin mentalnya jangan jatuh. Inovasi yang kedua, gitu. Sama yang ketiga memang jangan berpikir bahwa makin banyak komputer itu sebenarnya makin banyak saingan. Bukan, mereka bukan saingan. Mantap, ini asik nih. Mereka bukan saingan. Rezeki itu udah dibagi-bagi. Porsinya punya masing-masing, khasnya punya masing-masing. Contoh, ketika orang buka yang sama, tapi udah punya pangsa pasarnya sendiri, pasti akan balik lagi ke ininya sendiri. Gitu. Rasa nggak bakal bohong ya? Ya, jadi memang tinggal mainnya secara halusnya adalah ya tinggal inovasi dari rasa dan segala macam, servisnya segala macamnya. Pertama gitu. Bagi sebagian besar pionir pasti udah pernah ngalamin. Sebagai pionir tuh pasti banyak banget diikutin. Nah, kenapa pionir tuh tetap berjalan? Karena namanya pionir tuh udah dikenal banyak orang lebih satu step dibanding orang-orang yang baru buka. Gitu. Jadi memang nggak perlu takut lah, banyak kompetitor tuh beneran nggak perlu takut. Jadi gimana kita menyikapinnya aja. Kalau kita menyikapinnya itu sebagai saingan, ya pasti kita akan jatuh. Berarti nggak boleh melihat kompetitor itu saingan ya? Saingan dalam artian wah gua harus jatuhin dia, gitu. Saingan dalam artian gua harus lebih baik daripada dia. Dan pakai jinjing tuh. pakai dukun ya. Kolor masukin di rebusan. Diludahin ya. Iya, kayak yang dibilang. Terus lu sekarang umur berapa? Sekarang itu jalan 29 tahun. 29 tahun, awal-awal ya namanya di umur 25 itu kan memang lagi butuhnya keuangan yang lebih, mikirin nikahan segala macem. Kita tuh lagi. Oh ya, satu tips yang soal umur juga. Dengan umur gue pertama kali dulu buka, dengan umur segitu adalah pandangan orang, dan pandangan orang tua adalah
emang bisa membiayain keluarga sendiri, istri, anak dengan hanya berjualan di tenda? Asik gitu, asik tuh bang. Jangan pernah berpikir bahwa setiap pekerjaan itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Jadi jangan pernah mikir kalau misalkan usaha tuh nggak ada uangnya. Tapi memang punya porsi masing-masing. Silakan. Banyak orang yang berpikir kerja kantoran yang memang ada usahanya. Kita nggak bisa nyalahin orang kantoran. Kita nggak bisa nyalahin. Mereka punya passionnya sendiri di kantoran. Ada juga orang yang passionnya memang langsung terjun ke lapangan. Jadi waktu pertama kali gua waktu itu buka, banyak banget sindiran orang-orang, bahkan dari mertua gitu. Emang bisa buka dari tendaan gitu. Nah, ini nih yang asik nih bang, masalah sindiran. Lu tuh sindiran atau apa ya, komenan jelek atau komentator dari netizen lah. Zaman sekarang tuh netizen. Nah, menanggapinya itu lu gimana sih? Lu atau bodo amat atau? Kalau bodo amat jangan bodo amat. Jadi komen netizen, apa masukan orang lain itu ada yang bagus, ada yang memang jelek. Gitu. Jadi bukan masalah bodo amatnya atau nggak usah dipeduliin, tapi intinya adalah nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah dipikirin terlalu lama. Kalau memang menurut kalian masukan itu baik, mendingan dijalanin. Mendingan dijalanin. Jadi salah satu cara orang sukses adalah terima masukan orang lain. Wih, ini tips ya. Terima masukan orang lain. Ketika orang nggak pernah open minded, nggak pernah bergaul, nggak pernah sosialisasi, orang itu nggak bakal sukses. Semakin banyak relasi, semakin banyak teman, akan ngebuka makin banyak jalur lo buat kemana-mana. Nah, asik nih bahas-bahas sukses. Kira-kira sukses menurut lo tuh gimana bang? Apa gitu? Sukses dalam menurut lo ya, menurut lo aja. Pemikiran lo bang. Pandangan lo lah. Ini kalau sukses menurut gua ada sebenarnya nggak ada habisnya. Manusia itu memang nggak ada puasnya. Manusia itu memang nggak pernah ada puasnya. Cuman ketika lo sudah pada tahap yang menurut lo, oke, gua sukses. Sukses itu masing-masing orang punya tahap-tahapnya. Ketika gua sekarang, menurut gua sampai 3 tahun ini gua belum bisa sukses. Kenapa gua belum bisa sukses? Satu, manajemen gua di sini juga belum berjalan dengan baik. Ketika semuanya sudah berjalan baik, karyawan sudah sejahtera, gue bisa gini. Soal pandemi, ketika gue bisa ngelewatin pandemi itu dengan mulus, menurut gue sukses. Karena gue punya save money yang cukup, gue punya SDM yang cukup. Kalau orang yang nggak memang punya usaha, duitnya cuma buat ya udah sebulan habis, mendingan lo kerja di kantoran. Karena lo tidak mikirin jenjang ke depannya seperti apa. Rokok lo nggak bayar di kantor. Kantor ya urusan bos-bos lo segala macam. Tapi kalau di usaha lo harus mikirin ke depannya seperti apa. Masalah uang sewa, masalah segala macam, bahan baku, lo harus mikirin ke depannya. Ketika semua itu udah bisa ke-handle, ketika semua itu udah bisa lo jalanin sendiri, menurut gue itu bisa dibilang sukses. Itu sukses dari lo bang ya. Keren juga nih kalau ada yang mau ambil kata-kata atau kalimat dari Mas Ano ini. Boleh jangan dibengongin. Kita jadi ego. Jangan bengong. Diambil. Tapi emang sebenarnya kita itu bicara itu kelihatannya gampang. Nah, ya bang ya. Bener. Kulihat bicara itu kelihatannya gampang, tapi yang kayak pengalaman Mas Ano ini kan karena udah berani dan jarang. Nah, dia bisa membuktikan dari omongan itu, karena omongan muncul itu karena pengalaman kan bang ya. Gitu. Memang kalau dari omongan memang segala macamnya terlihat mudah banget. Kita ngelihat banyak orang, kita belajar dari orang, gitu ya. Ngelihat tuh, oh dia kok gampang segala macamnya. Satu-satunya tantangan adalah ketika lu mau punya usaha tapi lu nggak punya modal, lu nggak punya keberanian, itu selesai. Benar. Lu punya keberanian tapi nggak punya modal, lu bisa tetap jalan. Lanjut ya. Lu punya modal tapi nggak punya keberanian, mau sampai kapanpun lu usaha bareng orang, akhirnya lu tetap aja ngetek sama orang. Benar. Leng, lo ada yang mau ditanyain? Kalau gue sih ngulik-ngulik masalah keluarga bang. Asik. Kan kita belum tahu nih lo udah nikah atau belum, punya anak atau belum. Tuh asik tuh. Di sini lu udah nikah atau belum? Udah nikah, udah punya anak 1. Udah punya anak 1. Iya. Udah punya anak 1. Nah, nikah tahun berapa bang?
Nikah itu April 2019. Oh, baru tahun kemarin. Iya. Orang mana tuh seru? Orang mana tuh bang kira-kira? Orang Lampung. Ya. Sumatera ya. Sumatera. Untuk anak udah berapa umurnya? Anak gue baru 7 bulan. 7 bulan. Baru 7 bulan. Namanya? Arkana. Apa tuh artinya? Apa ya? Gue juga lupa. Asik tuh ya. Asik, gue beneran lupa. Nah, ini lucu sih. Bukan lucu apa ya nyebutnya. Kan kalau lu kan udah nikah terus punya anak bang. Kira-kira lu tuh ngasih nama itu buat tips buat anak-anak muda yang umur milenial. Iya 20-an lah. Lu tuh nyari namanya itu dari mana sih? Kalau gue pribadi segala pun nama yang sekarang dipakai sama anak gue beneran nggak ada sangkut pautnya dari gue. Gue serahin semuanya ke istri gue. Oh gitu. Jadi memang beneran gue cuma approval doang. Ya udah. Ada nama begini ya udah gitu. Nah, nih Bang, ada pertanyaan terakhir sih. Di mid lokal itu punya tagline tersendiri nggak sih Bang buat? Kalau tagline sebenarnya kalau tagline bakunya nggak ada. Cuman kalau mau ke mid lokal tuh beneran mau makan daging dengan cita rasa nano-nano atau fusion lah bilangnya ya ke mid lokal. Mantap. Mau makan daging dengan cara yang beda dengan yang lain ya ke mid lokal. Di mid lokal nggak pakai kompor tapi pakai batu bara. Wih, kita masih alami. Keren. Untuk pecinta mid lokal apa bang sebutannya? Carnivores. Oh, Carnivores. Nama pecinta mid lokal ya. Mid lokal. Oke Bang, sekian dari interview apa nih Jadon? Ngobrol lah ya. Sharing season. Iya, sharing season. Nah, gua terima kasih Bang udah nyempatin waktu dan udah ngasih tempat ya enak lah udah. Nih kita disponsorin tempat yang sesederhana ini. Tapi bikin nyaman. Ini ada leciti juga kan. Ya udah, Bang, thank you Bang ya. Ya, siap. Bang. Ya, jangan lupa di-subscribe, terus di-like, komen, share ke teman-teman kalian. Lanjut.